Episode 13. Malamnya, Marpel pergi ke kantor dengan supir pribadinya. Marpel juga sengaja tidak memberitahu Laura saat akan pergi. Marpel hanya berpesan pada asisten rumah tangganya untuk mengatakan bahwa dirinya sedang jalan-jalan jika Laura menanyakannya. Bagaimana, Jo? Marpel menatap Joshua yang duduk di depannya. Pria yang bersama Nyonya Ariana malam itu adalah Tuan David, Tuan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama setahun terakhir. Bahkan Nyonya Ariana juga pergi bersama Tuan David saat ke Bali bulan lalu. Marpel menahan napasnya beberapa detik kemudian menghembuskannya perlahan. Itu artinya Ariana sudah lama menduakannya. Ariana sudah lama mengkhianatinya. Lalu, tentang apa yang diberikan oleh Nyonya Ariana pada Nyonya Laura tidak lain adalah uang untuk biaya operasi nenek Nyonya Laura, juga tempat tinggal. Lanjut Joshua. Marpel menganggukkan kepalanya. Apa Ariana memakai uang perusahaan? Sepertinya tidak, Tuan. Nyonya Ariana memakai uang pribadinya. Kalau begitu segera kamu cairkan cek ini ke bank. Marpel meletakkan selembar cek di atas meja kaca yang langsung diambil oleh Joshua. Untuk apa, Tuan? Tanya Joshua bingung. Untuk mengganti semua uang yang Ariana keluarkan. Laura adalah istri saya dan sudah menjadi tanggung jawab saya untuk meringankan bebannya. Jawab Marpel. Joshua menganggukkan kepalanya. Tapi Jo, tolong rahasiakan semua ini, jangan sampai Laura tahu. Lanjut Marpel. Baik, Tuan. Marpel bangkit dari duduknya di sofa kemudian melangkah menuju meja kerjanya. Dengan santai, Marpel mendudukkan dirinya di kursi kerjanya. Marpel benar-benar tidak ingin pulang sekarang. Marpel tidak ingin melihat wajah cantik Ariana yang sudah menyakitinya selama setahun ini. Marpel menyendarkan punggungnya juga mendongakkan kepalanya. Semuanya tidak mudah bagi Marpel. Orang yang dicintainya menjalin cinta dengan pria lain di belakangnya. Dan pria itu adalah rekan bisnisnya yang juga adalah teman semasa kuliahnya. Apa kurangku? Harta? Uang? Semuanya aku punya. Batin Marpel. Marpel benar-benar masih tidak menyangka. Semuanya terlihat baik-baik saja di depannya. Ariana selalu perhatian dan bersikap manis padanya. Ariana tidak pernah menunjukkan rasa jenuhnya. Ariana juga tidak pernah marah apalagi menuntutnya untuk ini itu. Apa mungkin karena dia merasa lengkap dengan sosok David? Joshua yang masih duduk di sofa seberang meja kerja Marpel hanya bisa diam. Joshua tahu bagaimana rasanya dikhianati. Meskipun memang Joshua tidak pernah merasakannya langsung, tapi Joshua bisa merasakannya. Joshua adalah asisten pribadi Marpel sejak Marpel menjabat sebagai CEO di perusahaan itu. Dan Joshua juga adalah saksi serta orang pertama yang selalu tahu dengan berbagai kejutan yang selalu Marpel berikan pada Ariana. Joshua tahu Marpel sangat mencintai Ariana. Joshua tahu semuanya tentang Marpel dan perjuangannya mendapatkan hati Ariana. Tuan, kalau kamu mau pulang silahkan Jo. Saya mungkin mau bermalam di sini. Bilang juga sama Pak Supir untuk pulang saja. Setelah Marpel pelan. Joshua menelan ludahnya. Joshua merasa tidak tega jika harus meninggalkan Marpel dalam keadaan seperti itu. Marpel sedang kalut dengan kekecewaannya. Tapi Tuan, bagaimana kalau Nyonya dan Tuan Chandra menanyakan Anda? Marpel memejamkan kedua matanya. Marpel sedang ingin sendiri? Atau mungkin Nyonya Laura yang kalang kabut sedang mencari Anda, Tuan? Mendengar nama Laura disebut, Marpel kembali membuka matanya. Saat itu juga bayangan wajah Laura langsung berada di depan kedua matanya. Laura? Marpel mengangkat sebelah alisnya. Mungkin memang saat ini Laura sedang mencarinya. Dan mungkin karena merasa kesal Laura menggembungkan pipi cubinya. Atau bahkan mengerucutkan bibirnya. Marpel tertawa pelan. Tiba-tiba Marpel merasa punya alasan untuk pulang ke rumah. Kamu benar Jo, mungkin pengasuh manis itu sedang kalang kabut mencariku. Ya Tuan, angguk Joshua tersenyum merasa lega. Setidaknya kehadiran Laura bisa mengalihkan kesedihan tuannya sekarang. Kalau begitu kamu saja yang mengantar saya pulang. Marpel bangkit dari duduknya di kursi. Tidak lupa Marpel juga meraih tongkat yang berada di samping kakinya. Tongkat yang menjadi penguat sandiwara kebutaannya. Baik Tuan. Joshua ikut bangkit dari duduknya dan segera melangkah mendekat pada Marpel. Di kantor masih ada beberapa karyawan yang lembur sehingga Joshua harus menuntun Marpel agar mereka tidak curiga bahwa Marpel sedang pura-pura buta. Mari Tuan. Tuan. Laura memasuki kamarnya dan mengerit bingung saat tidak mendapati Marpel di sana. Padahal sebelum Laura turun dan membantu Mbok Ona menyiapkan makan malam, Laura sudah berpesan agar Marpel tetap di kamar dan tidak kemana-mana. Tapi sekarang Laura mendapati kamarnya kosong. Tidak ada sosok tampan Marpel di sana. Dia kemana? Laura mengecek ke balkon juga ke kamar mandi tapi Marpel juga tidak ada di sana. Apa si Tuan sedang bersama Nyonya Ariana?
Laura terdiam, pikirannya tiba-tiba melayang. Ariana adalah istri sebenarnya Marvel, dan rasanya tidak aneh jika Marvel saat ini sedang bersama Ariana. Laura menghela napas. Laura mengernyit ketika merasakan sesuatu yang tidak biasa di hatinya. Enggak, Laura, jangan berpikir terlalu panjang. Kamu bukan siapa-siapa. Ingat itu, Laura, kamu bukan siapa-siapa. Laura menggelengkan kepalanya untuk mengenyahkan pikirannya tentang Marvel dan Ariana yang saat ini sedang bersama. Laura sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk menjalankan apa yang memang seharusnya. Laura tidak akan berharap apapun apalagi hati Marvel. Laura tersentak. Dengan cepat Laura menoleh dan tersenyum ketika mendapati mama mertuanya sudah berada di belakangnya. Mama, kamu cari Marvel? Tanya Lina pada Laura dengan seulas senyum yang terukir di bibirnya. Laura menganggukkan kepalanya menjawab, Lita tadi bilang Marvel pergi jalan-jalan sama supirnya. Laura mengernyit. Laura berpikir, untuk apa Marvel jalan-jalan jika tidak bisa melihat apapun? Pandangan Marvel terlihat gelap dimanapun pria itu berada. Mungkin Marvel bosan di rumah karena memang sebelumnya Marvel memang tidak pernah di rumah. Marvel selalu berada di luar, entah itu bekerja atau sekedar jalan-jalan bersama Anna dulu. Laura menelan ludahnya mendengar Marvel yang sering menghabiskan waktunya di luar bersama Ariana. Laura merasa sedikit tidak nyaman. Mending sekarang kita makan dulu saja. Kita tunggu Marvel pulang di bawah. Kamu gak perlu khawatir. Marvel aman bersama supirnya. Senyum Lina. Laura tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ketika Lina berlalu, Laura mengikuti dari belakang. Pikirannya kali ini meleset. Padahal Laura pikir Marvel sedang bersama Ariana. Tapi ternyata Marvel sedang bersama supirnya. Tapi entah kenapa hati Laura merasa lega mendengar Marvel tidak sedang bersama istri pertamanya itu. Laura sadar kamu tidak boleh berpikiran macam-macam. Tapi bagaimana mungkin orang buta jalan-jalan? Apa yang bisa dia lihat? Laura terus membatin sembari melangkah di belakang Lina. Gadis itu benar-benar heran. Marvel bertingkah layaknya orang normal yang bisa melihat segalanya, padahal dia adalah seorang buta.